Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pendengar Irama FM dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali hadir bersama Ayu di kesempatan pagi hari ini 24 Oktober 2020. Oke, seperti biasa kita kehadiran narasumber dan ini akan membawakan tema yang menarik untuk Anda dari Dr. Derajat Kurniawan SPOGK ya. Oke dok, selamat pagi untuk dokter. Sebelum ke pembahasan kita sapa dulu narasumber kita. Selamat Halo, pagi dokter. Halo, selamat pagi Mbak Ayu. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah, gimana Mbak Ayu? Alhamdulillah juga, lama gak jumpa dok. Ya. Dengan saya maksudnya. Betul, saya minggu kemarin juga nggak siaran. Kayaknya Sibuk ada ya? operasi kayaknya. Oke, Ya. dan karena terlalu sibuk. Nah, kesempatan banget ini untuk Anda pendengar Irama dimanapun berada. Ini mumpung lagi nggak sibuk ya, semoga nanti bisa memberikan pencerahan untuk Anda. Bagi Anda silakan yang ingin berinteraksi langsung di line teleponnya di 0275 321 446 dan juga SMS online serta WhatsAppnya di 081 392 696 815. Kita akan mengawali tema di mana perlukah mempersiapkan kehamilan sebelum menikah. Nah, untuk dokter ini penting sekali ya buat pra ataupun remaja-remaja yang mau menuju nikah dulu, habis itu punya momongan, rencana punya momongan dan lain sebagainya. Emang ini perlukah mempersiapkan kehamilan sebelum menikah? Kan belum nikah, ngapain nyiapin begitu? Mempersiapkan kehamilan sebelum menikah. Waduh. Ya, pertanyaan yang bagus sekali memang, karena memang kita tahu kultur kita ya, budaya kita bahwa yang selama ini saya amati ya, semua kan berdasarkan pengamatan ya. Saya tuh seneng kok mengamati, karena apa? Karena itu memang langsung merupakan fakta ya kan, fakta di lapangan. Seperti apa sih pasangan-pasangan yang menikah itu ya. Dan rata-rata mereka ya mungkin ini Mbak Ayu juga sependapat ya, bahwa kalau di Indonesia apalagi di Jawa yang sing jenenge dadi manten itu tujuannya mesti apa? Hamil ya. Tujuannya meteng gitu kan. Misalnya dadi manten nggak bisa meteng itu aneh, dan ya mungkin boleh dibilang pamali, apalagi kalau sudah ditunggu sampai setahun. Wah, mesti entah siapa, entah tetangga ngerasani, apalagi mertua ya, kok ora isi-isi ya, seperti itu. Nah, makanya pertanyaan Mbak Ayu ini pas nih kalau untuk menyikapi atau komen lah minimal ya tentang kultur kita yang seperti itu, bahwa kehamilan itu adalah sangat penting pada pasangan yang sudah menikah atau setelah menikah. Harus hamil gitu ya, Harus wajib hamil. ya. Hamil adalah harga mati gitu ya. Aduh, asik bener. Ya, kalau kita kan punya NKRI harga mati, ini hamil harga mati harus, ya. untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah. Makanya wah, tanggung jawab dokter kandungan itu berat juga ya, karena harus menghamilkan ya, menghamilkan pasangan-pasangan yang sudah menikah ini. Ya kalau bisa hamil sendiri ya jalan lanjut ya. Kalau nggak bisa hamil ya perlu, ya ini pertanyaan Mbak Ayu tadi, perlukah dipersiapkan supaya bisa hamil dan hamil dengan sehat dan sebagainya. Ya, pertanyaan ini tentu saja punya background atau latar belakang bahwa setelah menikah itu tadi, satu, bisakah hamil? Makanya persiapan apa sebelum menikah itu. Kedua, bisakah hamilnya itu sehat gitu ya. Paling dua pertanyaan utama seperti itu. Bisa hamil dan menjadi kehamilan yang sehat. Nah, bisa hamil itu tentu saja seperti kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Ini kan membahas mengenai infertilitas dan ilmu-ilmunya itu ya. Bahwa seorang pasangan bisa hamil tentu saja memenuhi persyaratan. Yang wanita itu 3 hal utama, yang laki-laki cuma 1 hal utama, yaitu sperma. Kemudian kalau yang perempuan tentu saja kesehatan reproduksinya, rahimnya, saluran tubuhnya, dan 1 kesuburannya. Nah, dari keempat faktor utama ini tentu saja pasangan yang mau menikah ya bisa mengasesmen sendiri mengenai kesehatannya. Contoh misalnya bagi yang laki-laki ya tentu saja fungsi seksualnya harus baik gitu. Ya ini mungkin agak-agak sedikit porno gitu ya. Ya yang jelas kalau laki-laki pasti tahu ya. Tahu bagaimana kemampuannya.
Tapi sebetulnya yang perlu orang awam tahu bahwa masalah sperma ini tidak bisa dinilai hanya dengan kasat mata. Misalnya ejakulasi bisa, kemudian air maninya biasanya penilaiannya kan hanya sekedar visual gitu ya. Wah, kalau kental itu berarti sehat ya. Belum tentu. Nah, itu perlu pemeriksaan. Nah, kalau masalah sperma ini ya yang sejauh ini saya tahu tidak ada rekomendasi yang menganjurkan bahwa laki-laki yang mau menikah itu harus periksa spermanya, enggak ya. Enggak. Gimana caranya loh? Iya, itu enggak ya, karena enggak, bukan rekomendasi. Biasanya diperiksa kalau memang ada indikasi ada infertilitas atau kesulitan hamil pada istrinya setelah 1 tahun menikah, baru diperiksa. Bukan mau menikah udah periksa sperma gitu ya. Kayaknya nggak percaya banget. Lagian kayaknya banyak laki-laki yang mungkin ogah ya, nggak mau ngapain mau aku gitu ya, dicoba aja belum gitu ya gitu. Oke, kalau masalah laki-laki seperti itu kurang lebihnya. Tapi yang jelas untuk laki-laki kalau memang pengen misalnya spermanya sehat, tentu saja satu memang ada kuncinya bahwa pola hidup tidak sehat itu juga mempengaruhi kualitas sperma ya. Jangan merokok. Bagi yang merokok dikurangi ya. Mau menikah perokok berat nanti kualitas spermanya juga menurun. Ya nggak cuma masalah kualitas sperma ya, nanti dompetnya juga menurun, nanti menikah beli rokok terus gitu ya. Pasti dong. Gitu, itu masalah laki-laki. Pola hidup sehat juga bagi laki-laki yang mau menikah ya, jaga pola istirahatnya yang cukup ya, pola makan yang sehat, pola kehidupannya yang sehat ya. Laki-laki mau nikah tiap malam dugem terus gitu ya. Udah ngerokok, dugem, waduh. Nah, itu ceritanya menghabiskan waktu sebelum itu ya. Lajangnya. Kemudian kita bahas yang wanita. Kalau wanita memang relatif lebih banyak yang harus disiapkan karena dia dituntut untuk nanti ya itu tadi dalam kata kutip dituntut itu ya bisa hamil dan hamil dengan sehat. Seorang wanita bisa hamil tentu saja harus memiliki modal 3 tadi, rahim yang sehat, kemudian saluran tuba yang sehat juga dan kesuburan. Tapi biasanya kalau untuk pemeriksaan itu boleh-boleh saja ya, paling enggak minimal ya dilakukan USG sebelum menikah, dilakukan USG dulu misalnya. Karena apa? Karena untuk mengetahui apakah rahimnya ini mempunyai bentuk yang normal tanpa ada benjolan miom dan di indung telurnya ada kista apa tidak. Karena itu nanti berpengaruh pada masalah hamil tadi. Tapi ini semua tentu saja apalagi jika disertai keluhan. Misalnya sebelum menikah kalau menstruasi kok sakit sekali. Nah, itu kan ada kecurigaan ada kista di situ. Nah, itu harus juga bisa dilakukan USG. USG ya. Kemudian yang kedua, pola menstruasi. Ya, pola menstruasi yang sehat adalah tiap bulan mendapatkan menstruasi. Kalau misalnya menstruasi dapat tiap 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tidak 1 bulan sekali, itu perlu diobati dulu sebelum menikah supaya teratur gitu ya. Gitu, karena dengan pola mens yang jarang itu akan mempengaruhi juga masalah kesuburan. Paling tidak ini masalah di kesuburannya. Karena menstruasi yang teratur itulah yang memiliki kesuburan yang baik. Nah, itu satu ya. Satu rahim, kedua indung telur atau kesuburan, ketiga masalah tuba. Nah, ini kalau masalah tuba susah ya. Kita tidak bisa istilahnya mempersiapkan pre-weddingnya, nggak bisa karena tuba ini pemeriksaannya invasif artinya dengan pemeriksaan ronsen yang membutuhkan memasukkan alat di organ reproduksi kan masih virgin, masa diperiksa seperti itu ya, itu nanti yaitu walaupun sudah menikah pun biasanya kalau sudah setahun infertil atau susah punya anak, pemeriksaan tuba pun diperiksa belakangan biasanya karena itu sifatnya invasif gitu. Jadi seperti itu. Itu satu mengenai pembahasan utama pokok yaitu supaya bisa hamil. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya hamilnya nanti sehat. Nah,
hamil sehat atau tidak itu biasanya terkait dengan banyak faktor ya. Satu, faktor hormon, kedua faktor imunologi, ketiga faktor infeksi dan lain-lain. Nah, paling tidak yang sering terjadi yang ya berdasarkan fakta ya, kita kan khawatir misalnya kalau hamil takut bayinya nanti kena tokso misalnya gitu. Karena begitu sudah hamil tapi ternyata baru ketahuan tokso positif, itu ya menyulitkan juga karena pengobatannya nanti juga paling tidak ada pengaruh ke janin. Kedua, kalau sudah terlambat nanti sudah timbul gejala-gejala di susunan saraf bayi, kemudian juga kepala bayinya hidrosefalus dan sebagainya. Boleh-boleh saja misalnya sebelum menikah diperiksa toksonya. Paling enggak pemeriksaan tokso lengkap selain tokso itu TORS namanya. Tokso, rubella, CMV dan HSV. Pemeriksaan TORS memang sebetulnya pemeriksaan ini ya kalau di Indonesia yang saya tahu itu belum merupakan pemeriksaan rutin pre-merit itu ya. Tapi kalau di negara barat yang sudah maju itu sudah merupakan pemeriksaan lengkap. Jadi bukti ini sudah saya dapatkan dari pasien saya sendiri yang menjalani proses kehamilan dari awal itu di Jerman. Jadi dia begitu pulang di sini, periksa kehamilannya sama saya, dia bawa tuh semua bukti itu selama di Jerman sejak pertama 0 bulan sampai sekian bulan di sini 8 bulan kalau nggak salah. Sudah periksa apa aja? Wih, lengkap sekali. TORS itu diperiksa semua sejak dia sebelum menikah. Ya, diperiksa semua. Kadar gula darah, darahnya, urinnya, fungsi lever dan semua diperiksa. Tapi kalau kita tidak. Kenapa? Mungkin dari alatnya atau? Karena mahal, Mbak. Pemeriksaan TORS itu kalau nggak salah bisa sampai lebih dari 3 juta satu paket. Tapi kalau tokso aja mungkin sekitar 600-an ribu ya. Tapi kalau lengkap TORS tadi dari 4 item tadi itu total sekitar 3 juta lebih. Tapi kalau di negara maju mungkin ada subsidi atau asuransi kan. Nah itu yang membuat masyarakatnya tercover semua pemeriksaan gitu. Itu bedanya ya, memang semua dipengaruhi oleh kondisi-kondisi negara masing-masing ya. Ya, tapi paling tidak selama masalah medis ini kita sudah tahu lebih luas wawasannya. Oh ternyata seperti itu ya. Harus ada pemeriksaan, ini saran saya. Kemudian apalagi ya, mungkin kalau memang khawatir ada keturunan hipertensi atau diabetes, itu bisa juga kadar gula darahnya diperiksa, kemudian juga tensinya diperiksa seperti itu. Gitu, terima kasih sekali. Ya, itu. Ini saya sampai nggak bisa berkata-kata loh, karena memang speechless. Ya kita langsung ke WhatsApp aja deh. Ini kayaknya sudah ada yang masuk nih ternyata. Selamat pagi. Ya kita buka dulu. Loh, Mbak Ayu itu udah menikah belum sih? Oh sudah. Oh kirain mau menikah jadinya kok ternyata harus periksa ini ya. Oh gitu. Oke, kita buka dulu ya. Oke, yang pertama di sini sebentar kok susah amat. Dari 1669 ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mbak Ayu. Saya dari susah banget. Sebentar. Oke, nah. Dok, bagaimana cara menyampaikan pendapat ke orang itu kalau kita selalu jenuh dan jengkel kalau setiap ada orang tua sering mengatur tentang anak? Oke, ini dari luar tema ya, silakan Dok. Ya, ini mungkin Dokter Ika yang menjawab ya, karena menyangkut psikis ini, psikis orang tua, psikis sosial gitu ya. Jadi mungkin bisa saya jawab karena ini juga terkait juga masalahnya dalam hal kesehatan reproduksi. Biasanya orang tua itu sudah memiliki segala macam wejangan. Maksud orang tua baik, wejangan yang dia berikan ke anaknya entah ke mantunya itu ya. Itu berdasarkan pengalaman dan istilahnya ilmu yang turun menurun dari mbah-mbahnya gitu ya.
yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Kan banyak sekali tuh Mbak Ayu. Iya. Jadi misalnya ibu hamil nggak boleh mandi malam, ibu hamil nggak boleh makan pedes, ibu hamil nggak boleh makan macem-macem, ibu hamil harus makan ini itu supaya nanti persalinnya lancar. Lebih banyak aturan daripada dari Ya, dokter ya. kemudian setelah persalinan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Makanya harus yang bening-bening saja dan yang tidak amis, misalnya tahu tempe. Wah ya, saya dulu awalnya ya begitu tahu kultur kita terutama orang Jawa kok kayak gitu ya. Wah ya pantas aja misalnya ibu habis operasi gitu ya, dibilangin sama simbahnya entah ibunya tuh nggak boleh makan yang amis-amis itu. Ternyata benar. Begitu saya visit, pasien kontrol, waktu itu lukanya nggak jadi Mbak, lukanya bernanah itu ya. Saya heran, saya sudah jahit bagus-bagus, dengan rapi, dengan bersih, tanpa infeksi, kok lukanya bisa kayak gini ya gitu. Terus akhirnya saya telusuri, kenapa ini, bagaimana pola makan dan gizinya selama pasca operasi. Ternyata begitu. Dia itu cuman makan tahu tempe dan sayur bening. Tanpa protein yang tinggi. Padahal kalau ada luka itu harus mengkonsumsi tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi protein itu harus. Dan protein itu didapatkan ya dari daging, dari ikan. Contoh ikan, tahu nggak ikan apa? Ikan kutuk itu loh. Yang dirawat gabus. Wah itu sudah diteliti itu mengandung protein paling tinggi di antara ikan-ikan yang lain. Dari ikan salmon? Kalau salmonan kita susah nyarinya, kecuali kita di Eropa. Ikan salmon pun juga adanya juga cuman di itu aja supermarket besar ya. Iya sih. Dan mahal gitu ya. Cukup cari di pasar gerabak itu loh. ikan kutuk iya. Oke. Kemudian kalau misalnya cari ikan susah ya ini aja putih telur. Putih telur itu mengandung protein yang tinggi. Biasanya kan kadang orang susah nyari putihnya tok kan, atau mungkin cari telur diambil putihnya tok. Dia makan semuanya nggak masalah. Kuningnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nanti putihnya otomatis juga kemakan. Atau mungkin cari ke ini. Di sini kan banyak toko roti orang bikin roti kan. Biasanya putihnya kan nggak kepake tuh. Itu dibeli aja, dikonsumsi. Itu mudah sekali. Nah, kok ini kok malah nggak boleh makan telur. Terus setelah pasiennya saya tanya, benar ya. Jadi pasien ini lukanya nggak sembuh karena kurang nutrisi protein tadi. Nah ini terbukti, sering saya seperti itu. Begitu lukanya basah, bernanah, ternyata ada larangan di rumah yang disampaikan oleh orang yang notabene bukan dokter, belum pernah sekolah, bahkan mungkin sekolahnya cuma sampai ya itu mohon maaf ini ya, karena ibu itu mungkin maksudnya baik, hanya menyampaikan trik-trik atau pesan-pesan dari turun leluhur gitu ya. Ya makanya di sini saya sampaikan bahwa apa yang menjadi kebiasaan ibu-ibu kita, nenek moyang kita, itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya harus kita laksanakan gitu ya. Bukan berarti kita tidak hormat ya. Kita tetap menaruh rasa hormat, tapi kalau secara ilmiah itu tidak masuk akal, tidak terbukti, mendingan nggak usah dilakukan. Termasuk ada loh yang ini, misalnya air ketubannya sedikit gitu ya, saya USG sedikit. Begitu dia cerita di rumah itu memang sebelumnya pernah USG juga sedikit. Ternyata ibunya punya ilmu sendiri tuh. Disuruh minum banyak tuh Pak. Apa kaitannya antara minum banyak sama bertambahnya ketuban? Kan beda saluran. Kalau minum kita masuk ke lambung, masuk ke usus. Ini di kandungan kok disuruh minum itu, wah malah kembung ini ibunya, ini malah begah nanti. Itu satu contoh yang bikin saya ketawa juga. Kemudian ada lagi yang menjelang persalinan disuruh minum minyak kelentik itu loh. Lah ya itu untuk apa? Karena biar licin, nanti bayinya keluarnya gampang, lunyu istilahnya. Terus diminum apa terus masuknya terus ke ini, efeknya vaginanya jadi berminyak gitu. Ya enggak juga kan.
Jadi saya ketawa nih, Mbak Ayu sampai ketawanya sampai nangis nih. Ya, ya moga-moga ini ibu-ibu di Purworejo itu pada dengerin saya ngomong ini ya. Tapi mohon maaf ya, saya sebelumnya mohon maaf nih, saya berani sama orang tua ini berarti. Saya minta maaf dulu. Tapi saya harus menyampaikan berdasarkan bukti ilmiah ya. Jadi saya merasa tidak salah, tapi saya mohon maaf kalau memang ini menyinggung perasaan ibu-ibu dan mbah-mbah zaman dahulu itu. Begitu. Oke, terima kasih sekali. Aduh, sebenarnya saya mau tarik nafas dulu sebentar ya. Dokter kali ini ya ampun bikin saya nangis sumpah. Jadi ketawa tapi nangis saya. Aduh, kita ke WhatsApp lagi dok di sini. Ini dari Ika, umur saya 18 tahun. Oke, saya kepingin periksa dok, kepingin USG. Nah, saya takut, saya juga malu. Bagaimana agar saya tidak malu gitu? Wah, ini tadi bahas mengenai tekanan orang tua ke anaknya. Sekarang masalah gimana kalau diperiksa nggak malu. Oke. Begini, ya ini berarti masalah gender ya. Artinya dia periksa ke dokter, mesti saya kan laki-laki kan. Dia malu ketemu dokter laki-laki misalnya gitu. Saya sampaikan gini, niat Anda apa? Gitu. Niat Anda sehat ya. Sehat. Okay. Sehat itu didapat dari pemeriksaan, dan pemeriksaan itu dilakukan oleh tenaga medis ya. Sudah tidak usah melihat itu gendernya apa. Tujuannya pengen sehat, pengen tahu kehamilannya sehat. Kalau masalah gender itu hak Anda ya. Misalnya, wah saya memang punya kepercayaan kalau diperiksa dokter laki-laki itu pamali, itu monggo. Okay. Tapi saya hanya meluruskan bahwa tergantung niatnya, bahwa pemeriksaan itu adalah untuk kesehatan dan secara hukum dan secara agama pun tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan bahwa pasien wanita harus diperiksa wanita juga. Baik di ilmu modern, ilmu jadul maupun ilmu agama. Di Arab Saudi dokter kandungan banyak yang laki-laki. Iya. Karena di sana pendidikan dokter kebanyakan pendidikan tinggi itu kan laki-laki, wanita kan di rumah. Di sana dokter kandungan semua laki-laki. Tapi diperbolehkan sama suaminya ya malah ya. Nggak masalah. Sama negaranya pun juga nggak dilarang. Gitu loh. Loh ini di Arab Saudi loh ya gitu. Itu yang saya tahu. Nah dari situ kembali ke pertanyaan, gimana saya supaya nggak malu? Ya itu tadi niat jenengan apa? Gitu. Iya. Kalau misalnya tertekan sama suaminya, aduh nggak boleh gitu. Wah itu kalau saya nggak bisa intervensi ya karena larangan suami itu kan harus dianut oleh istri sejauh itu tidak menyimpang dari agama misalnya gitu. Ya monggo. Tapi sebetulnya suaminya pun harus dikasih pemahaman seperti itu. Iya, terima kasih sekali Mbak Ika yang udah gabung. Kita langsung beralih ke line SMS-nya. Kita buka dulu di sini. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi juga. Saya Rini di Purworejo aja. Ini bagaimana kalau misalnya saya sering banget tidak lancar dalam menstruasi? Apakah saya itu kondisinya sudah tidak sehat sebelum menikah ataupun sebelum hamil? Yang tidak lancar apa aja tadi? Haidnya. Tidak lancarnya gimana? Itu harus jelas. Jadi tidak lancarnya kadang-kadang bisa diartikan misalnya mens cuma 2 hari dikit-dikit itu dianggap tidak lancar, benar nggak? Atau tidak lancar misalnya mens setiap 2 bulan sekali atau ya itu semua memang kembali seperti sering saya bahas ya. Kalau menstruasi entah banyaknya entah frekuensinya itu semua ada yang ngatur ya, yaitu hormon tadi. Hormon contoh misalnya mensnya kok nggak tiap bulan rutin, nah itu artinya berarti setiap bulan dia belum tentu mengalami apa yang disebut ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya sel telur dari ovarium. Karena sel telur yang keluar itu nantinya akan menghasilkan hormon yang akan mengatur menstruasinya. Biasanya menstruasi itu timbul akibat penebalan dinding dalam rahim, kemudian dia meluruh. Nah, menebalnya dinding dalam rahim itu ada yang ngatur namanya estrogen dan hormon yang lain. Sehingga kalau dia tidak terjadi ovulasi, maka otomatis estrogen itu tidak terbentuk, sehingga dia tidak mengalami menstruasi karena bagian dalam rahimnya nggak menebal kok.
Sekarang pertanyaannya, lu kenapa harus menebal, Dok? Ya iyalah. Jadi dinding dalam rahim itu ya selama tiap bulan ya dalam siklusnya itu mengalami perubahan dari menebal menipis terus. Itu berulang-ulang. Itu fungsinya apa? Begitu si wanita hamil, misalnya dia hamil, maka dinding dalam rahim itu harus siap menerima embrionya. Embrio itu akan siap bila mana bisa nempel di dalam rahim, bila mana dinding rahimnya itu tebal. Nah kalau tipis ya lang bablas ke bawah. Tapi ibaratnya itu ya biar mudah dipahami, rahim itu mempersiapkan kasurnya ya. Ada kasurnya di situ. Begitu embrionya masuk ya, habis dibuai masuk ke situ, bluk langsung nempel ke situ, cek gitu ya. Terus dia berakar gitu ya. Itu penting sekali, namanya istilah medisnya itu reseptivitas. Jadi kemampuan dinding dalam rahim untuk ditempeli oleh embrio tadi. Dan itu kemampuan itu akan baik bila mana dinding dalam rahim itu bisa menebal oleh karena hormon tadi. Jadi dari sini kita mempunyai pengertian bahwa atau pemahaman bahwa hormon ini terkait terhadap tadi keluarnya darah menstruasi akibat menebalnya dinding dalam rahim tadi. Nah, jadi dari ilmu ini maka kita bisa menjelaskan kenapa mens kok tiap 2 bulan, 3 bulan, tidak sebulan sekali. Kenapa mens kok banyak, kok sedikit gitu ya. Nah, berarti bisa jelasin toh. Kalau mensnya cuma sedikit, cuma 2 hari, artinya apa? Gak lancar dong, Dok. Artinya dinding dalam rahimnya itu tipis banget. Yang dikeluarin sedikit kan. Dan meluruhnya tuh sedikit. Makanya 2 hari aja udah rampung. Artinya dia punya hormon yang mensupport penebalan rahim, tapi cuma sedikit. Berarti hormonnya kurang banyak gitu ya. Itu jauh lebih mending daripada mensnya tiap 2 bulan sekali. Berarti pada saat bulan yang dia tidak haid itu tanpa ada hormon sama sekali, berarti tidak ada ovulasi. Berarti sel telur tidak keluar gitu loh. Itu penjelasannya seperti itu. Terus adakah tips-tipsnya, Dok, biar lancar kembali? Makanya begitu. Kalau mensnya tidak lancar, itu artinya nantinya pun juga berpengaruh terhadap bisa hamil atau tidaknya dia gitu loh. Sehingga kalau wanita terjamin bisanya bisa hamil ya, itu mensnya juga harus bagus. Gitu. Jadinya tips-tipsnya kan tadi udah dijelasin awal ya. Pre-weddingnya itu ya itu yaitu tadi kalau mensnya tidak teratur bisa konsultasi. Apakah perlu tambahan hormon atau tidak begitu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Dari WhatsApp ya. Kita dari 9675 tanpa nama di sini. Selamat pagi. Saya cuma mau tanya aja, Dok. Tadi saya mendengarkan antara wanita sama laki-laki sebelum menikah harus apa sih nih? Harus memeriksakan lebih banyak yang dari wanita. Terus kalau misalnya dari wanita itu seperti apa saja? Kalau yang pemeriksaan secara pria itu seperti apa saja? Jadi terus ciri-cirinya kalau sehat seperti apa saja? Ini 3 pertanyaan satu. Sebetulnya ini ya Mbak, itu tadi kan sudah kita jawab ya. Mungkin ketinggalan tadi ya. Ketinggalan. Ya kita nggak apa-apa lah untuk menjawab ini, kita rangkum aja. Kalau pemeriksaan spesifik untuk pria, ya kalau misalnya calon suaminya mau ya diperiksa spermanya juga nggak ada salahnya sih, monggo. Tapi kalau mau lo ya, tapi kalau nggak mau ya, maksudnya ya udah saya buktikan dulu setelah menikah gitu kan. Kan itu kan hanya sperma tuh hanya masalah kemampuan membuahi atau tidak gitu ya. Kemudian kalau memang dia mau ya diperiksa aja. Tapi kadang-kadang kita akhirnya menjadi pertanyaan berkelanjutan ya. Terus nanti kalau spermanya jelek, apa terus nggak jadi nikah? Itu pertanyaan saya. Jawabannya apa? Udah komen dulu deh. Seperti dulu pernah ada rekan juga ya. Suaminya itu nggak bisa ereksi ya, mohon maaf ini ya. Sebelum menikah, akhirnya nggak jadi deh. Cara mengetahuinya ya Yuda? Nah itu nggak tahu, itu urusan mereka. Yang jelas dia itu konsultasi sama saya. Dia mau menikah tapi kok suaminya seperti itu.
Ya saya kasih tips ya, berobat ke dokter spesialis andrologi. Tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya nggak jadi nikah. Ya monggo, tapi ya berarti ini di sini kita kembali ke psikologi tadi ya, antara rasa cinta dan kemampuan reproduksi. Apakah berjalan sejalan atau bisa satu-satu? Loh, kalau bisa satu-satu, misalnya suaminya spermanya jelek ya, nggak bisa membuahi, tapi cintanya lebih besar, ya tetap menikah. Terus anaknya gimana dong? Ya adopsi. Harus mau adopsi dong. Karena ada sih pasangan seperti itu, saya juga mempunyai, atau bahwa setelah menikah ternyata spermanya nol, tidak punya sperma sama sekali. Jadi hanya cairannya tok, yang dinamakan azoospermia. Tapi istrinya di depan saya ya bilang kalau wah saya masih cinta kok sama ini, nggak apa-apa lah kita adopsi saja gitu. Karena mungkin suaminya sudah tidak bisa diperbaiki lagi seperti itu. Tapi memang secara medis tidak ada bantuan dari dokter gitu ya? Ya saya tetap memberikan saran mengenai masalah itu ya, masalah sperma nol ya. Ya memang masih bisa diobati, tapi kadang-kadang dengan pembedahan ya, karena mungkin itu ada saluran yang buntu dan sebagainya, atau mungkin masalah hormon ya. Tapi ada juga yang memang betul-betul tidak bisa diperbaiki, itu yang repot ya. Ya monggo mengadopsi atau mungkin cari suami baru gitu. Tapi tadi ciri-cirinya sudah disebutkan ya dok ya, ya jadi, kalau misalnya sehat. Jadi mbaknya tadi tanya ya monggo kalau suaminya mau diperiksa ya, tapi pertanyaan saya kalau ternyata suaminya spermanya nol tadi, apakah jadi nikah apa enggak mbak? Pertanyaan saya nanti disampaikan ke Mbak Ayu ya. Terus yang kedua, masalah istri juga gitu, misalnya prewedding, setelah diperiksa ternyata ada miomnya tuh gede, sehingga miom itu jelas-jelas menghalangi, harus dioperasi dulu atau diapain yang bisa membuat hamil nantinya. Tapi ternyata calon suaminya tahu, waduh istriku kok ada miomnya nih gede, kasih dawe gitu. Itu perlu dipikirkan karena masalah psikososial nih nanti kan ngaruh ya. Jadi saya takut disalahin nih. Bahas masalah pemeriksaan pranikah, ternyata dampaknya luar biasa ya. Banyak yang nggak jadi nikah nanti. Itu ya, makanya saya tadi sudah rinci ya dampaknya antara rasa cinta yang luar biasa dan infertil tadi. Apakah itu rasa cinta bisa mengalahkan segala macam istilahnya kekurangan ya. Ini kekurangan fisik ya. Kekurangan fisik. Monggo. Tapi katanya cinta itu mengalahkan itu semua. Waduh. Ya monggo. Wah, ini so sweet ya. Susah banget. Kesempatan nih buat Anda nih yang lagi mau nikah nih. Gitu. Ayo jadi apa enggak nih? Ya masalahnya itu seperti saya bahas awal tadi, bahwa kehamilan atau anak ya, anak kan bisa memiliki anak kandung itu hal yang penting sekali di kultur Jawa ini. Begitu. Oke, terima kasih sekali penjelasannya. Ini menarik juga, menarik sekali, unik, bermanfaat untuk Anda ya. Jadi kesimpulannya memang harus penting untuk USG pemeriksaan sebelum nikah ataupun sebelum hamil ya dok ya. Gak usah malu berarti dok. Gak usah malu. Kalau malu sama saya, ya aneh juga sih. Soalnya banyak yang nggak malu sih, malah ketagihan. Gitu. Mungkin malunya juga sama orang-orang kali, orang belum menikah kok udah USG gitu kali ya, mungkin gitu ya. Oke, terima kasih sekali untuk Anda. Terima kasih dok sudah hadir di studio Irama FM memberikan pencerahan kepada pendengar Irama FM. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line SMS juga WhatsApp-nya ya. Semoga kita bisa bertemu kembali lain waktu dengan tema yang menarik lagi. Semoga dokter tidak sibuk. Oke, ini kira-kira mau diangkat atau tidak nih? Udah lebih ya? Udah lebih, mungkin nanti bisa bagi yang nelpon bisa memberikan pertanyaannya via WhatsApp, nanti kita jawab minggu depan. Oke, boleh sekali ya. Kita langsung pamit aja ya dok ya. Iya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga kita bisa berinteraksi langsung di lain waktu ya. Kita mohon pamit apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.
98.5 Irama.